Al-Mukarramun, para pengurus Masjid Darussalam, para tokoh, para senior, para guru, Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam yang Allah muliakan, Alhamdulillah. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Karena Allah selalu melimpahkan karunia-Nya untuk kita. Mudah-mudahan dengan semakin kita memperbanyak sifat syukur kita atas semua nikmat Allah, maka kita pula layak mendapatkan tambahan-tambahan dalam bentuk kebaikan di dunia, juga dalam bentuk kebaikan di akhirat, sesuai dengan ayatnya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan. Apa yang ditambahkan? Sesuai dengan syukurnya. Syukur atas ilmu, Allah tambahkan ilmu. Syukur atas harta, Allah tambahkan harta. Syukur atas keluarga, Allah tambahkan keluarga. Syukur atas anak, Allah tambahkan anak. Syukur atas istri, Allah jadikan istrinya solehah. Itulah la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling banyak bersyukur, manusia yang paling agung akhlaknya, paling baik ibadahnya, paling kuat keyakinannya. Karenanya kita hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui tuntunannya. Kita mengikuti Nabi melalui tuntunannya. Karena tuntunannya tidak akan lekang oleh zaman. Namun karena kita ikut Nabi pada tuntunannya, berarti kita ikut Nabi pada kerasulannya dan kenabiannya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti semua tuntunan Nabi, dan kita berharap tuntunan Nabi yang kita amalkan akan menjadi media kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini mari bersama-sama kita merenungkan ayat-ayat rahmat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah semuanya isinya tentang rahmat. Kemudian beberapa ayat-ayat juga menyebut kata rahmat. Minimal ada 114 ayat. Namun kita jarang merenungkan ayat-ayat rahmat berdasarkan prakteknya Nabi. Kita ikut tuntunan Nabi, kita tidak ikut Nabi. Karena kalau kita ikut Nabi, enggak akan kuat, enggak akan mampu. Kalau ikut Nabi berarti kan dari pakaian, dari makanan, dari semua yang dilakukan oleh Nabi, kita harus ikut. Tapi kalau tuntunan itu berarti wahyu Allah kepada Nabi melalui sabdanya, melalui sifatnya, perilakunya, dan melalui buatan-perbuatan serta ketetapan-ketetapan. Kalau itu insya Allah kita mampu. Disitulah makna sesungguhnya kita mengikuti prakteknya Nabi, tuntunan Nabi. Dalam mempraktekkan ayat-ayat rahmat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan di dalam hadisnya Imam An-Nasai rahimahullah dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Pertama, praktek beliau itu adalah sholat malam. Karenanya beliau melakukan sholat malam dan kata Hudzaifah, aku melakukan sholat malam di samping Rasulullah. Disinilah mulianya Nabi. Kadang beliau jadi imam, tapi kalau di samping berarti beliau bermakmum. Itulah Nabi Muhammad SAW dengan keagungannya tetap beliau adalah seorang yang sangat menghargai sahabat-sahabat. Doanya Nabi itu mustajab. Tapi Nabi minta doa sama Abu Bakar. Nabi minta doa sama sahabatnya. Kita pun tidak segan minta doa kepada anak, minta doa kepada orang yang mungkin secara status di bawah kita.
Karena itu prakteknya Nabi. La tansa ya Aba Bakar doa. Jangan engkau lupa mendoakan kami. Padahal Nabi berdoa langsung amat sangat mungkin dan mustajab. Tapi Nabi minta doa sama Abu Bakar, sama sahabatnya. Itulah prakteknya Nabi. Apa yang beliau lakukan manakala membaca surat? Ketika sampai pada ayat yang menerangkan azab, beliau berhenti dan meminta perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Ketika sampai pada ayat yang menerangkan rahmat, beliau berhenti dan berdoa meminta rahmat. Setelah itu, ketika ruku, beliau mentadaburi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadilah praktek doa ketika ruku adalah subhana rabbiyal azim. Dari mana itu? Dari ayat Al-Quran. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika sujud, Nabi membaca subhana rabbiyal a'la. Dari ayat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Disitulah namanya tadabur. Tadabur itu adalah memahami ayat, kemudian kita mendapatkan hikmah dan pelajaran, lantas kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada dua praktek Nabi. Pertama, apabila mendengar, membaca ayat di mana di dalamnya adalah rahmat, beliau berhenti dan berdoa. Atau beliau mengambil ayat-ayat Al-Quran sebagai bahan dari zikir dan doanya. Hadirin, doa kita kebanyakan doanya siapa? Doa guru, doa orang tua, doa yang dibuat oleh siapa? Oleh manusia. Betul. Doa itu kan ada tiga. Ada doa kita ambil dari Quran, ada doa kita ambil dari hadis, ada doa kita ambil dari kitab-kitab doa. Sama dengan menamakan anak kita. Ada orang menamakan anak dari Al-Quran. Ada yang menamakan anak dari hadis. Atau dari buku-bukunya para ulama yang mengusulkan beberapa nama yang bagus untuk anak-anak kita. Kita kebanyakan langsung rujuk ke yang ketiga, karyanya para ulama. Itu bagus, bagus. Tapi kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya pada ayat-ayat tersebut terkandung doa. Ya, karenanya, fasabbih bismi rabbikal azim. Nabi membaca itu dalam solatnya subhana rabbiyal azim. Ketika membaca sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi membaca itu dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Dulu di pesantren kiai saya mengatakan, sebenarnya kita kadang tidak merenungkan ayat yang kita baca dalam solat atau di luar solat. Yang penting ketika solat ingat yang dibaca itu kayaknya itu deh. Ternyata hadirin wal hadirat, imam-imam Masjid Haram, Masjid Nabawi, sebelum beliau membaca dalam sholatnya, beliau renungkan dulu. Baca dulu, ya. Kalau sekarang disimak dulu, direnungkan. Kenapa? Karena itu akan ia baca dalam sholatnya. Kalau suasananya, suasana banyak umat Islam yang sedang menghadapi ujian, kita dengarkan bacaannya ayat-ayat tentang ujian. Cuman karena kita tidak memahami, kayaknya sama aja ayatnya. Kenapa sama aja? Karena tidak paham. Kalau kita paham, itulah caranya tadabbur. Jadi sebelum menjadi imam, beliau baca dulu, ini kondisi sedang apa? Musim hujan. Oh, ayat-ayat tentang hujan kalau sekarang. Musim panas, ayat-ayat tentang panasnya. Panasnya matahari, panasnya neraka, begitu. Itu adalah berarti dia sedang mengamalkan tadabbur ayat-ayat Al-Quran di dalam sholat. Surat Al-Ankabut 45 yang kita hafal. Apa ayatnya? Wala dzikrullahi akbar.
Wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu lebih besar. Karena korelasi ayatnya adalah wa aqimis sholah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, berarti qiraatul Qur'ani fis sholati akbar. Baca Quran di dalam sholat itu pahalanya lebih besar daripada baca Quran di luar sholat. Kenapa? Karena di dalam sholat ada tadaburnya, perenungannya. Itu makna dari tadabur ayat-ayat Al-Quran. Disinilah kenapa kita mentadaburi ayat-ayat rahmat. Karena itulah yang dipraktekkan oleh Nabi. Beliau manakala membaca ayat di dalamnya ada rahmat, beliau berhenti dan berdoa memohon kepada Allah. Misalnya yang dibaca tentang kenikmatan surga. Wahurun ain, dan bidadari-bidadari. Langsung baca doa. Ada yang tahu doanya apa kalau kita baca ayat bidadari? Belum pernah mempraktekkan ya. Yang adik-adik pernah baca. Wahurun ain. Apa doanya? Ini ayat rahmat. Bahwa nanti ada bidadari yang Allah siapkan di dalam surga. Itulah tadabbur. Atau Allah memerintahkan kita memperhatikan langit dan bumi dan seluruh ciptaannya. Afala yanzuruna ila samai kaifa khuliqat wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu tadabbur. Disinilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu dari sunnahnya adalah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Salah satu bentuk nyata dari tadabur adalah ayat rahmat yang dibaca, direnungkan, dimohonkan kepada Allah. Ayat-ayat azab yang dibaca, dimohonkan perlindungan kepada Allah. Berarti kata para ulama, ayat Quran itu hanya ada dua jenis. Ada ayat-ayat rahmat, ada ayat-ayat azab. Kan begitu. Wa idza marra bi ayati azabin waqafa. Wa idza marra bi ayati rahmatin waqafa fada'a. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa ayat Al-Quran itu dibagi dua. Ayat-ayat rahmat yang isinya amat sangat kita inginkan, kita mohonkan kepada Allah. Dan ayat-ayat azab yang isinya kita mohonkan perlindungan. Bapak Ibu pernah dikatakan oleh orang, jangan baca Tabbat Yada Abi Lahab. Betul? Pernah? Iya Pak. Yang mengatakan jangan baca surat Tabbat Yada Abi Lahab. Kenapa? Ini isinya adalah kecelakaan bagi Abu Lahab. Kasihan dia, didoain celaka terus. Saya pun pernah waktu kecil dulu, jangan baca ayat ini ya, surat ini. Karena isinya azab Allah kepada Abi Lahab. Sesungguhnya tadaburnya bukan begitu. Tadabur itu bukan menghindari ayat-ayat untuk tidak kita baca atau kita renungkan. Ah ini udah deh, nggak dibaca. Ayatnya takut, nggak begitu. Ini ayatnya bagus, ah kita banyak baca. Ini ayatnya kurang, ada begitu ya? Tidak. Semua ayat itu sama. Hanya polanya, kalau ayat itu rahmat, tadaburnya berbeda. Kalau ayat itu azab, tadaburnya berbeda. Beda tadabur. Inna a'toina kal kautsar. Dengan tadabur, tabbat yada abi lahabi wa tab. Bukan, ini nggak usah dibaca. Ayatnya ayat mengerikan. Ini harus kita banyak baca. Ayatnya ayat membahagiakan. Enggak begitu. Ayat itu sama, kalamullah. Bedanya adalah bagaimana interaksi kita dengan ayat. Itulah tadabur. Interaksi ayat kita dengan ayat. Ayat ini interaksinya demikian. Ayat yang lain interaksinya berbeda. Wah, ayat rahmat. Ayat surga. Ya sudah, tadaburnya berbeda. Ya Allah, sungguh sangat
indah kenikmatanmu di dalam surga. Hamba mohon ya Allah. Iya. Hanya nanti secara fikih prakteknya adalah ada yang membolehkan ya bahwa doa itu disampaikan ketika sholat secara sirriyah, ada yang tidak membolehkan berdoa langsung di dalam sholat secara sirriyah. Tetapi kita katakan itulah tadabbur. Kalau kita mentadaburi, berarti kita memaknai, merenungkan, mendapatkan hikmah dan pelajaran, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat rahmat, kita mohon rahmat. Kalau ayat azab, kita mohon perlindungan. Jadi tidak ada ayat ini ayatnya mengerikan. Ini ayatnya membahagiakan. Kita baca ayat yang membahagiakan saja. Tidak mau membaca ayat-ayat yang bahkan ada ayatnya kayaknya nggak up to date ini. Kok zaman sekarang masih baca ayat itu? Semua ayat kalamullah. Hanya nanti pentadaburannya yang berbeda. Itulah ilmu, namanya ilmu tadabur. Begitulah pagi hari ini kita mempraktekkan apa yang pernah dipraktekkan oleh Nabi, yaitu mentadaburi ayat-ayat rahmat yang tertuang di dalam Al-Quran Al-Karim. Lantas apa makna rahmat? Dan kenapa ada ayat-ayat rahmat? Rahmatun berasal dari kata rohima yarhamu rahmatan, artinya perbuatan mengasihi dan menyayangi. Lawan dari rahmat itu laknat. Alhamdulillah Bapak Ibu, semua makhluk berhak dapat rahmat Allah, dan Allah menganugerahkan rahmat kepada semua makhluk, sampai pada hewan, sampai pada tumbuh-tumbuhan, sampai pada alam. Satu makhluk saja yang tidak dapat rahmat Allah, namanya syaitan. Makanya laknatullahi alaihi. Untuk itu Nabi mengatakan di dalam hadis Imam Muslim, aku diutus untuk memberi rahmat, bukan untuk memberi laknat. Apa laknat? Lawan dari rahmat. Saya pun tidak paham laknat itu apa. Karena dia hanya layak untuk makhluk yang bernama syaitan. Enggak boleh untuk manusia. Enggak boleh untuk hewan. Enggak boleh untuk makhluk yang lain. Hanya boleh untuk syaitan. La'anahullah. Begitu. Allah sendiri yang menyebut syaitan itu dengan la'anahullah. Sedangkan makhluk yang lain layak mendapatkan rahmat. Pagi-pagi semua makhluk diberi rahmat oleh Allah. Malam-malam semua makhluk diberi rahmat oleh Allah. Yang tidak dapat rahmat cuman syaitan. Nah, anehnya malah manusia itu memberi rahmat sama syaitan, malah memberi laknat sama kebalik. Disitulah kenapa lawan dari rahmat itu laknat. Karena rahmat itu luas sehingga kita sulit untuk membahasakan. Ya sudahlah, secara bahasa Arab perbuatan mengasihi dan menyayangi. Tetapi rahmat itu lebih luas dari hanya menyayangi dan mengasihi. Demikian juga laknat. Kita tidak tahu apa itu laknat. Laknat itu segala sesuatu yang berbeda dengan rahmat namanya laknat. Misalnya kita membantu orang itu rahmat. Tidak membantu bisa tidak termasuk rahmat. Tapi tidak boleh kita mengatakan itu orang diberi laknat. Karena rahmat itu milik Allah, laknat pun milik Allah. Allah lah yang kemudian berhak memberikan rahmat kepada makhluknya atau menetapkan laknat pada makhluknya. Bayangkan, kuman manusia ya yang diberi rahmat itu dari mulai di alam rahim sampai di dalam surga. Di alam rahim Allah kasih rahmat. Perjalanan ya sampai lahir Allah kasih rahmat. Kecil banyak sekali rahmatnya. Ketika kita remaja rahmatnya banyak. Ketika kita bekerja, ketika berkeluarga rahmatnya banyak. Ketika di alam kubur rahmat pula Allah berikan. Ketika di alam akhirat rahmat pula Allah
anugerahkan. Bedanya kalau di dunia hanya satu rahmat Allah, di dalam surga Allah siapkan 99 rahmat. Bayangkan. Itu kalau kita tadaburi, bayangkan ya Allah. Satu rahmat aja kita bisa saling berbagi. Satu rahmat aja seseorang bisa saling mengasihi. Bahkan kata Nabi, dengan satu rahmat, hewan sayang sama anaknya. Itu rahmat Allah. Jadi kalau ada induk kucing baru ngelahirin, terus anaknya itu dijaga, itu rahmat Allah kepadaku kucing. Kalau hewan singa, ya induk singa, kok sayang sama anaknya, itu berarti rahmat Allah. Bayangkan. Sampai hewan liar, hewan buas, itu sayang sama anaknya, itu adalah rahmat Allah. Betapa luasnya. Kenapa semuanya itu rahmat? Yang pertama adalah Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim. Yang kedua, petunjuk Allah yang bernama Al-Quran juga Allah sifati sebagai hudan wa rahmatun lil rahmat. Rahmat itu saat orang mentadaburi, mendapatkan hikmah, mendapatkan rahmat. Saat orang bermajelis ilmu, mendapatkan ilmu, mendapatkan rahmat. Saat orang bekerja, mendapatkan harta, itu dapat rahmat. Saat orang berkeluarga, mendapatkan sakinah, mawadah, warahmah, itu berarti dapat. Kalau enggak sakinah, dapat. Enggak ada laknat, enggak ada untuk manusia. Kalau enggak sakinah, mawadah, warahmah, berarti belum dapat rahmat. Jangan, wah, yang ini sakinah mawadah warahmah dapat rahmat. Yang enggak sakinah mawadah warahmah dapat, enggak bisa. Semuanya itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa rahmat itu ditadaburi oleh Nabi? Karena Nabi diutus oleh Allah sebagai Nabiur Rahmah, dan kelas-kelas rahmatnya Nabi, tingkatan rahmatnya Nabi, kelas rahmatnya Nabi itu lil alamin. Kelas kita rahmatnya lil siapa? Lil sahabat saya, lil keluarga saya. Lil siapa Pak? Ini rahmatnya Nabi itu lil alamin, bukan hanya linas. Kalau linas manusia aja. Lil alamin itu berarti hewan pun dapat rahmat karena sifat Nabi, karena tuntunan Nabi untuk kita menyayangi hewan. Alam ini dapat rahmat karena Nabi menuntun kita harus menjaga lingkungan. Berarti Nabi sedang menuntut rahmat untuk umatnya. Bahkan semua yang ada di dunia ini, tuntunan nabinya lengkap. Jadilah nabi itu rahmat. Saya hanya baru bisa rahmat sama keluarga, sama manusia. Sama hewan kadang tidak mau. Padahal Allah kasih rahmat itu untuk semua makhluk. Maka disiapkan Al-Quran pun. Bapak Ibu cek Al-Quran yang 30 juz ya. Itu semuanya adalah tuntunan untuk menebar rahmat. Maka ada, perhatikan langit, perhatikan bumi, kan ada. Kemudian Allah ceritakan semut, Allah ceritakan gajah, Allah ceritakan berbagai hewan, Allah ceritakan hujan. Kenapa? Supaya muncul rahmat di dalam diri kita. Iya, bayangkan. Hujan turun, akhirnya subur tanah. Itulah ciri ya Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan rahmat, maka hujan itu rahmat dari Allah. Tapi kalau hujannya gede lama, rahmat bukan? Rahmat pula. Tapi tadaburnya beda. Kalau turun hujannya kecil, tadaburnya ya Allah, terima kasih. Hujanmu engkau berikan yang kecil-kecil aja. Sedang-sedang aja, enggak banyak-banyak. Tapi kalau hujannya gede, rahmatnya, tadaburnya beda. Tapi sama-sama rahmat. Ya Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Kan begitu hadis Nabi. Ya Allah, yang gede ini jangan di sekitar kami. Sonoh di kebun-kebun,
di hutan-hutan kan begitu, alal akam wa zurubi wa butunil au, dia di tanah-tanah lapang ya Allah, di tempat perkebunan-perkebunan, di tempat pertanian-pertanian, jangan di rumah-rumah kami. Itu berarti tadabur ayat rahmat, padahal hujannya hujan besar. Cuman kan orang memahami kalau rahmat itu hujannya kecil, kalau hujan besar namanya banjir. Banjir itu rahmat bukan? Bu, banjir rahmat enggak, Bu? Rahmat. Kalau nggak ada banjir, berarti nggak ada ilmu mengatasi banjir. Dan ilmu mengatasi banjir adalah rahmat dari Allah. Betul. Sekarang musim panas yang sangat tinggi di semua wilayah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmatnya apa? Lahirlah para ilmuwan yang berusaha untuk, ya dalam tanda kutip, mengurangi tingkat panasnya dengan teknologi. Kalau tidak ada panas, maka tidak ada teknologi yang bernama air conditioner. Di situ rahmatnya, tadaburnya dari sisi yang lain, gitu ya. Ada orang diberikan nikmat, tadaburnya beda. Ada orang yang diuji oleh Allah, tadaburnya beda. Saudara-saudara kita di Palestina, tadaburnya beda. Jangan, apaan itu? Tadaburnya yang berbeda. Bahasa sekarang itu kalau orang media, angle-nya beda. Ini angle-nya dari ini angle-nya dari yang lain. Sehingga semuanya baik. Dan semuanya husnuzon sama Allah. Allah kasih nikmat, tadaburnya beda. Allah kasih ujian, tadaburnya beda. Jadi bukan kemudian Allah sedang kasih ujian, Allah enggak sayang. Enggak begitu. Itu rahmat Allah. Yang salah itu fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Yang tidak tepat itu saat dapat nikmat, Allah sedang memberikan rahmat, memuliakan aku. Kalau diuji, dikurangi hartanya, Allah sedang menghinakanku. Berarti dia memandang semuanya dari satu sudut pandang. Minimal pandangan itu dua sudut pandang. Itu minimal dan akan bagus. Lihat orang yang sukses, pandangannya beda dengan orang yang tidak sukses. Maka Nabi mengatakan, kalau melihat Eh, kalau kita diuji, lihatlah yang lebih berat ujiannya. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat, maka lihatlah yang mendapatkan nikmat lebih. Itu kan begitu. Bukan sebaliknya. Kenapa? Kalau kita sedang diuji sakit misalnya, maka yang kita lihat orang yang lebih sakit. Kita akan jadi sabar. Tapi kalau lihat orang yang sehat, jadi kok sakit melulu aku? Dia nggak sakit-sakit tuh. Jadinya nggak bagus tadaburnya. Tapi yang sakit, ternyata ada yang lebih sakit dari aku. Yang sulit ternyata ada yang lebih sulit dari kita. Kemudian ketika kita mendapatkan anugerah yang besar, Masya Allah, ternyata ada lagi yang lebih besar dari aku. Maka munculnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Jadi tadabur tuh di situ maknanya. Ya, tadaburnya anak-anak mungkin beda tadaburnya orang dewasa. Tadaburnya ibu-ibu beda dengan tadaburnya bapak-bapak. Kemarin saya baru pulang dari Malaysia. Eh, Pukul 23 Pak turun pesawatnya. Alhamdulillah on time. Kalau nggak on time bisa sampai pagi. Pulang sampai jam 1. Siap-siap. Masya Allah. Jadi kita ikut ada syarahan. Kalau di sana namanya syarahan ya. Syarahan itu artinya ceramah. Karena di sana dosen itu disebut pensyarah. Jadi dosen itu di sana sudah penceramah. Karena disebutnya pensyarah. Kalau kita kan beda. Penceramah sama dosen. Tapi ada dosen yang penceramah. Ada penceramah yang dosen. Ada yang dosen tidak penceramah. Ada yang penceramah bukan. Kalau di sana namanya pensyarah. Berarti penceramah semua. Karena syarahan itu artinya kuliah. Menyampaikan ceramah begitu. Luar biasa. Jadi ini angle yang bagus, maksudnya sisi yang berbeda. Beliau katakan saat kita sakit, maka kita harus telusuri rahmat Allah pada sakit kita.
Saat kita senang, yang wajib kita telusuri rahmat Allah pada senang kita. Supaya kita jadi bagus terus. Ya kan gitu. Saat Allah kasih senang, maka telusuri rahmat Allah pada kesenangan itu. Supaya tetap bagus. Tapi kalau kita dapat sulit, dapat ujian, kita telusuri rahmat Allah pada ujian. Maka dua-duanya jadi bagus. Kan kata Nabi begitu. Ajaban li amril mukmin, sungguh membanggakan atau menakjubkan sikap orang beriman. Dapat nikmat bersyukur dan itu baik baginya kata Nabi. Dapat ujian bersabar dan itu baik. Kenapa baik? Tadi sudut pandangnya yang berbeda. Tapi kalau sudut pandangnya sama, yakin Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Kalau saya Bilalnya itu pasti nesu terus. Ya, aku sama Nabi dari dulu nggak pernah kaya-kaya. Tuh. Sedangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama Nabi dan beliau kaya. Kalau hanya satu cara pandangnya, maka Utsman pun mengatakan, oh kenapa kalian nggak kayak aku? Aku sama Nabi dan aku kak. Tuh. Tapi keduanya tidak. Yang Bilal mencari rahmat Allah pada keadaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memahami rahmat Allah pada keadaannya. Maka seluruh masyarakat Madinah saat itu semuanya bahagia. Pernah nggak Bilal nesu sama temennya? Ayo dong. Aku kan sama Nabi bareng dengan kamu. Kok aku sulit engkau nggak bantu? Enggak dia. Padahal Bapak Ibu kira-kira kalau zaman sekarang. Kalau Bilal ngajuin proposal ke Nabi, rumah tipe 100 dikasih nggak? Dikasih Pak. Orang dari awal bersama Nabi. Ini teman setianya Nabi. Dan Nabi kalau tidak mampu bukan Nabi yang menyiapkan. Utsman, sini-sini. Ini sahabat kita loh. Belum punya rumah. Betul? Tapi Bilal nggak melakukan itu. Karena sudut pandangnya sudah lengkap. Utsman pun tidak demikian. Beliau membantu. Tetapi karena sahabatnya tidak mau, ya sudah, tidak ada masalah. Disitulah saat kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, maka keadaan itu, itulah yang kita baca sebagai media tadabur yang tepat supaya kita tambah baik dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Ada cerita dulu ya. Kalau mau ngasih nama, lihat Quran, pejam mata tunjuk. Hmm. Namanya ketika yang dibaca apa Pak? Tabbat syada abi lahabiu watab. Wah, namanya keren nih. Watab. Nggak ada di dunia namanya watab. Ya keren, tapi nggak punya arti. Artinya buruk. Tapi kan dia pandangannya, ini ayat Quran loh. Lah, dia nggak salah. Yang salah itu tidak mentadaburi dulu apa artinya, apa maknanya, kan begitu. Kalau tidak memahaminya, maka jadilah seperti itu. Disitulah seolah-olah Nabi ingin mengingatkan kepada kita, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu akan menjadikan kita lebih baik. Melihat apapun lebih baik. Melihat diri sendiri, melihat orang lain, keadaan kita bagaimanapun tetap baik. Karena tadabur itu dilihat dari sisi ya keadaan kita. Lantas tujuan tadabur adalah melembutkan hati kita agar kita selalu diberikan cahaya rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya sudah biasa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadaburnya kata Imam Ibnu Katsir, Allah mengutusnya menjadi rahmat. Siapa yang menerima rahmat dan mensyukurinya, bahagia dunia akhirat. Siapa yang menolak rahmat dan menentangnya, rugi dunia akhirat. Maka ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sudah biasa dengar ini ya. Setiap umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Itu kalau tidak ditadaburi bahaya. Tenang aja. Sudah ada tiket masuk surga. Nggak usah sholat. Udah kata Nabi, setiap umatku, kullu kan setiap. Semuanya kullu itu berarti mencakup siapapun. Nggak disebut yang baik, nggak sebut yang buruk. Umatnya yang ikut, umatnya yang nggak ikut. Pokoknya setiap umatku akan
Wah, kalau tadaburnya tidak tepat, tenang aja. Makanya banyak yang tenang-tenang aja. Ah, tenang aja. Enggak sholat juga masuk surga. Kan aku muslim. Kan aku umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bukan begitu maknanya. Ini maknanya. Yaitu setelah itu kan hadisnya. Man ato'ani dakhala jannah. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana semua orang masuk surga kecuali ada yang nggak mau. Siapa yang nggak mau? Kata Nabi, ini siapa yang ikut aku, dia masuk surga. Siapa yang tidak ikut aku, berarti dia tidak mau masuk surga. Itu bahasa Nabi. Tadi rahmat lawannya laknat. Kalau bahasa Nabi tidak. Bahasa Nabi, ini dapat rahmat, ini belum dapat rahmat. Maka tadi, orang yang ikut aku masuk surga, orang yang tidak ikut aku apa? Tidak mau masuk surga. Itu bahasa Nabi. Kalau kita kan yang ini ikut aku masuk surga, yang nggak ikut aku masuk, tuh langsung begitu, lawan doang. Jadi sejak awal sudah memposisikan orang lain sebagai lawan. Nabi tidak. Pada Nabi punya hak untuk mengatakan, kalau saya nggak punya hak. Nabi punya hak mengatakan, siapa yang ikut aku masuk surga, siapa yang nggak ikut aku masuk, punya hak. Kita nggak punya hak, sudah mulai mengambil haknya Allah dan haknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah tadi, aku diutus itu, ini contohnya, kata Abu Hurairah, Rasul pernah diminta, ya Rasul, ini orang-orang musyrik Mekah ini sudah banyak mencelakakan, menyakiti kami, menyakiti engkau. Udah engkau doain aja kecelakaan atas mereka. Kata Nabi, maaf, aku tidak diutus sebagai laknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Baca hadis ini juga dari dua sudut pandang. Karena ada yang bertanya, lah sekarang kita mendoakan mereka yang menyakiti saudara-saudara kita di Palestina. Berarti nggak ikut Nabi. Itu ikut Nabi. Tapi tadaburnya berbeda. Semua masyarakat muslim mendoakan yang ada di Palestina. Bahkan non-muslim pun membantu masyarakat di Palestina. Angle-nya yang beda. Sudut pandangnya. Bayangkan. Non-muslim aja membantu. Kenapa? Mereka ini sesama manusia. Padahal sesama manusia layak mendapatkan rahmat. Apalagi manusianya anak-anak. Nabi paling kesel orang yang nggak suka sama anak-anak. Ada sahabat datang, kemudian Nabi memeluk anak-anaknya. Kemudian dia tidak memeluk anaknya sendiri. Kata Nabi, Masya Allah, hatimu keras. Engkau tidak dapat rahmat Allah. Anaknya tidak pernah dipeluk, bayangkan Bu. Yang dipeluk bukan anaknya Pak. Siapa yang dipeluk Pak? Ya, ini bapak-bapak yang dipeluk istrinya. Anaknya nggak pernah dipeluk. Nabi benci orang yang tidak pernah memeluk anak-anak. Karena berarti rahmatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita kalau lihat anak kecil kan pengennya meluk, nyium. Memang itu rahmat. Selama masih kecil rahmat. Kalau udah gede lihat dulu. Mentang-mentang rahmat gede-gede. Ya enggak, itu ada aturannya lagi. Itu berarti sudut pandang. Ketika kecil, iya, memang Nabi begitu. Ketika besar, iya rahmatnya kalau waja'ala bainakum mawaddatan warahman. Itu setelah an khalaqalakum min anfusikum setelah jadi suami, setelah jadi istri, barulah boleh ada mawaddah warahmah. Belum sah sebagai suami istri, belum ada mawaddah, apalagi ini kebalik. Sebelumnya mawaddah warahmah. Setelah nikah, hilang mawaddah warahmah. Itu sudah kebalik. Nah, surat Fatir ayat kedua kita tadaburi. Ternyata Allah sudah tetapkan bahwa semuanya itu pasti rahmat Allah. Bahkan kalau kita korelasikan Al-Baqarah 157 menjadi menarik. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini menafsirkan surat Fatir ayat kedua. Ya, surat Fatirnya ayat kedua. Ya kalau Allah berkehendak menganugerahkan rahmat, nggak ada yang nolak.
Tapi kalau Allah tahan, nggak ada yang mampu melepaskannya. Berarti kehendak Allah, seseorang dapat rahmat atau tidak dapat rahmat. Itu bahasa Al-Quran sebagaimana bahasa hadis. Pada lawan rahmat itu laknat menurut bahasa Arab. Tapi tidak dibahasakan oleh Al-Quran, tidak dibahasakan oleh hadis. Kenapa? Karena alamin semuanya rahmat kecuali satu makhluk saja namanya syaitan. Tetapi ayat 157 itu berbicara tentang musibah. 155 kan? Pasti kami akan menguji kalian walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal 156-nya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barulah rahmat di situ. Bayangkan, orang dapat musibah, orang diuji oleh Allah malah dapat dari mana dapat tadaburnya. Apaan rahmat? Orang kita hilang semuanya Ustadz gara-gara banjir. Itu tidak mentadaburi rahmat pada keadaan sulitnya. Kalau iya di dalam dirinya hanya rahmat Allah, maka oh setelah ini Allah kasih rahmat. Rahmatnya adalah bertambah kenikmatannya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jangan mau sakit dahulu, tetapi boleh senang kemudian. Oh enggak ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini konsepnya dibalik sebetulnya. Jangan mau senang pengen sakit dulu enggak. Kalau Allah enggak tetapkan sakit, jangan. Saya supaya senang saya sakit-sakit dulu. Karena bahasanya kan bersakit-sakitlah, maksudnya hindarilah sakit-sakit dahulu. Tapi bagus kalau senang kemudian. Enggak, artinya begini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada semua perbuatannya rahmat. Sampai perbuatannya menurunkan hujan yang besar juga rahmat. Sampai perbuatannya, maaf, pohon tumbang itu rahmat. Sampai perbuatannya gempa bumi itu, Bu, gempa bumi perbuatan siapa? Allah. Turun hujan yang besar perbuatan siapa? Allah sudah tetapkan pada hujan besar, hujan kecil rahmat. Pada goncangan besar, goncangan kecil rahmat. Sampai pada idza zulzilatil ardu zilzalaha juga rahmat. Ini ketetapan Allah. Tinggal kita mentadaburinya. Ya Allah, ternyata setelah aku sakit, aku tambah dekat denganmu. Rahmatnya di situ. Mungkin kalau enggak aku sakit, kayaknya aku ternyata sakit rahmat. Rahmat. Karena dengan sakit kita jadi dekat sama Allah. Masya Allah. Doanya aja kalau udah sakit, itu doanya aja lengkap. Dari A sampai Z. Tapi kalau sehat, doanya A aja cukup. Menganggap gak penting. Tapi kalau sakit, doanya tuh A sampai Z dibaca semua, Pak. Dibaca. Yang ini ngasih doa, dibaca. Yang ini ngasih, dibaca itu semuanya. Tapi sehat lagi, dibacanya cuman, iya. Ketika sakit, Masya Allah, dia semakin dekat dengan Allah. Berarti enggak mungkin tidak ada rahmat. Ini Allah tetapkan. Maka ketetapannya semua itu rahmat. Bagaimana rahmatnya? Ada sudut pandang yang menarik dari Syekh Ali As-Sobuni rahimahullah dalam kitab Safatul Tafsir. Rahmat Allah itu harus kita pahami. Pertama, Ar-Rahman. Zat yang memiliki rahmat yang agung. Yang bisa saja terputus. Mungkoti'un. Ini kan sudut pandang. Pemahaman ini. Dan itu bagus. Kalau Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Zat yang memiliki rahmat yang kekal dan berkelanjutan. Jadi kalau kita sehat berkelanjutan berarti dapat Ar-Rahim. Tapi kalau kita sakit, sehat berarti dapat Ar-Rahman. Dan itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Iya kan gitu. Jadi kalau terjadi fluktuasi gitu ya, fluktuasi keadaan manusia tidak boleh mengatakan gak ada rahmat. Itu berarti Allah sedang tunjukkan sifat Ar-Rahman. Tapi kalau orang berkekalan sehat, itu berarti Allah tunjukkan sifat Ar-Rahim. Apakah Allah menunjukkan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Itu adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bila kita, nggak boleh kita paksa. Ya Allah. Kan biasanya kalau kita sakit kan kita lihat orang yang sehat tadi. Orang yang
di lebih atas dari kita. Padahal kalau sakit, lihat yang lebih sakit, kita tambah. Saya dapat ilmu tadi malam itu. Luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu. Ibunya ini diduga punya penyakit mental. Sehingga waktu nikah itu semua terkejut. Kok bisa nikah begitu ya. Tapi sudahlah. Qadarullah sudah menikah. Tiga-tiga anaknya semuanya maaf autis. Dan studiumnya sudah tinggi. Kemudian maaf suaminya meninggalkannya. Tapi ibu yang notabene juga sakit itu sampai sekarang anaknya besar dan anaknya tiga-tiganya sakit autis. Jadi kalau sudah pegang ini apa namanya pisau itu udah gini-gini. Tapi dapat ilmu saya. Sabarnya bagaimana? Sang ibu yang sakit tetap menjaga anak-anaknya yang itu sabar kelas tinggi, Pak. Kenapa dia sabar? Dia lihat ada orang yang lebih berat lagi dari dia. Tapi kalau dia lihat orang yang lebih ringan, dia bisa, ngapain aku mau mengasuh anak? Padahal mohon maaf, pernikahannya saja kan ada 5 ya, hukum nikah itu ada wajib. Kalau dia tidak bisa menjaga sampai berbuat zina itu maka pernikahan wajib. Ada yang sunnah, berarti 50-50 lah. Ada yang mubah. Ya sudah dia tidak ada alasan. Ada yang makruh, ada yang haram kalau menikah menyakiti diri sendiri dan istrinya serta keluarganya. Begitu. Konsep fikih begitu karena fikih itu sudut pandangnya luas. Nah, disitulah Masya Allah dapat pelajaran. Kita bertemu beliau itu ngasuh 3 anak bu udah dewasa dan masih kayak gitu sampai sekarang belum bisa dia. Tapi sekarang yang saya salut lagi Pak, kita kalah. Ada laki-laki yang mau menikahinya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mau menikahinya. Itu surga itu yang dia di kepalanya cuma surga doang bu. Nggak lihat ibu, nggak lihat istrinya, nggak lihat anak-anaknya. Kalau bapak-bapak siap nggak pak? Saya ajuin nanti kalau bapak siap. Jangan ya bu, bapak di sini jangan. Ini adik-adik aja nih. Ya, 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 adik-adik. Masya Allah ya. Itulah Ar-Rahman. Dia fahami ini terputus itu karena sifat Ar-Rahman Allah. Kalau Allah berkekalan memberikan anugerah rahmatnya berarti Allah sedang menunjukkan sifat Ar-Rahim atau Imam Al-Khattabi Ar-Rahman itu zat yang memiliki rahmat yang luas terbentang bagi semua makhluk dalam hal rezeki kemaslahan hidup dan mencakup seluruh umat manusia tanpa dikecualikan. Sedangkan Ar-Rahim hanya khusus orang beriman di dalam kehidupan surga Allah Subhanahu wa taala. Memang itu ada pemahaman itu. Tapi tadabbur itu begitu. Ini menurut ulama ini begini. Oh, sudut pandangnya, Pak. Sehingga kita melihat semua ilmu itu bagus. Tinggal kita penerapan, kemudian sudut pandangnya. Penafsiran itu adalah sesuatu dari yang difikirkan oleh penafsir menurut pemikirannya dan itu adalah ilmu. Selama memenuhi ilmu-ilmu atau alat-alat memahami tafsir nggak ada masalah. Mungkin berbeda. Sekarang kita tadaburi. Kalau kita tadaburi hasilnya jadi bagus. Jadi disitulah kenapa perintah Al-Quran bukan mengapa kalian tidak menafsirkan Al-Quran. Tapi perintah Al-Quran apa? Afala yatadab. Kalau tafsir kita nggak mampu. Bahasa Arab aja kelas berapa? Terjemah kita nggak mampu. Karena terjemah itu adalah alih bahasa dari bahasa Arab ke bahasa kita. Berarti kita harus menguasai 2 bahasa. Kalau ke Indonesia berarti bahasa Indonesia kita bagus. Bahasa Arab kita tadabur enggak ada syarat itu. Tadabur itu memahami ayat dari tafsir atau terjemah, direnungkan dengan berbagai sudut pandang dan keadaan kita. Tujuan tadabur itu mulia, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ini ada adik, ada yang hafalannya cepat, ada yang telat. Gimana? Kalau yang telat, enggak pakai tadabur dia, udahlah sepertinya aku enggak bakalan jadi penghafal Quran. Yang lancar terus, wah lihat tuh aku lancar terus loh. Akhirnya nggak bagus dua-duanya. Tapi satu orang telat hafalannya atau sulit, dia malah husnuzon sama Allah. Oh, kalau aku tidak cepat hafal, berarti aku banyak baca. Kalau aku banyak baca, berarti aku banyak dapat pahala. Begitu. Maka ada ibu-ibu yang ngeluh, Ustaz, saya ngafal
5 ayat, hilangnya 15 ayat. Nah, itu bagus, rahmat itu. Kan suruh baca terus jadinya. Ngapal nambah 5 ayat, yang lupanya 15. Rahmat kan Pak? Rahmat. Dia cari lagi. Yang hafal 5 ayat, lupanya 50 ayat. Ah, ada yang lebih dari aku. Maka dia jadi rahmatnya tinggi gitu ya. Yang lancar, cari lagi yang lebih lancar. Begitulah memang seharusnya begitu kita memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, ya sudah. Yang dapat rahmat banyak mungkin sombong, yang tidak dapat rahmat mungkin dia akan berputus asa. Al-Hadid 22-23 nanti ayatnya. Disitulah di sini terakhir Allah mencipta rahmat. Pada hari penciptaannya 100 rahmat. Allah tahan 99 nanti di Ar-Rahim dan melepaskan untuk seluruh ciptaannya satu rahmat untuk semua makhluk kecuali tadi setan. Ya, kalau orang tidak beriman pun, bayangkan orang tidak beriman mengetahui rahmat Allah, itu dia nggak akan putus asa. Aku bisa dapat petunjuk, aku bisa dapat hidayah, aku bisa dapat rahmat Allah, aku bisa bertobat kepada Allah. Kan kalau orang yang beriman mengetahui bahwa azab Allah itu berat, dia tidak bisa mengatakan aku aman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua-duanya dapat rahmat Allah. Tinggal sudut pandang. Sebetulnya kata ilmu pemikiran, manusia itu tergantung sudut pandangnya. Kayak lihat gajah ya, lihat gajah ada yang gimana gajah? Gede. Lihatnya dari sebelah mana Bu? Ini kita lihat dari 1 kilometer aja sudah bisa memutuskan. Padahal lihatnya dari situ kilo, kalau udah dekat baru dilihat. Itulah namanya tadabur. Tadabur itu sudut pandang dari penterjemahan dan penafsiran para ulama tafsir. Disitulah seseorang dipandu untuk mendapatkan banyak hikmah, banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tujuannya mulia subhanallah. Agar kalian wahai manusia tidak cepat berputus asa atas apa yang luput dari kalian dan agar kalian tidak cepat menyombongkan diri manakala kalian dapat semuanya. Disitulah tadabbur ayat-ayat rahmat. Tujuannya agar kalau dia dapat A, begini sifat yang mulia. Kalau dia dapat B, itulah sifat yang mulia. Maka tidak ada orang yang mentadaburi Al-Quran atau hadis Nabi, melainkan bertambah iman dan takwanya sekaligus husnuzon kepada Allah dan kehidupannya akan lebih baik-baik saja untuk dirinya dan untuk orang lain. Enggak ada yang kemudian muncul syakwa sangka atau fitnah atau dugaan-dugaan yang tidak berdasar karena orang lain pun sedang dapat rahmat, kita pun sedang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul aliyyul azim. Berarti pada kesempatan pagi yang mulia ini baru beberapa slide saja dari 13 slide baru 8 slide. Ini saya mohon maaf dan meminta rahmat Bapak Ibu supaya saya diundang kembali ke majelis ilmu ini. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tadi waktu syuruk ya, tapi mungkin masih ada waktu untuk ada yang mau menyampaikan tentang materi kita tadabbur ayat-ayat rahmat 114 ayat. Nggak mungkin selesai dalam satu pertemuan. 114 pertemuan juga nggak bisa selesai karena tadabbur. Belum lagi nanti angle-angle tadaburnya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Tapi semuanya adalah tidak mungkin lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dalam semua keadaan kita. Dan kita mampu membaca rahmat Allah dalam semua keadaan kita. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita adalah peluang-peluang kita mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dosa, sekaligus rahmat tertinggi itu adalah rahmat Allah yang bernama surga Allah. Inilah rahmat yang tertinggi sesuai hadis Imam Muslim yang Allah siapkan 99 rahmat di dalam surga Allah. Satu rahmat di dunia, binatang liar mengasihi anaknya. Bayangkan. Itu kalau orang faham rahmat Allah, gimana ya? Singa enggak makan anaknya. Manusia
Singa aja nggak mau makan anaknya itu ya. Padahal itu singa manusia lebih mulia. Tapi anak kok dibuang-buang. Masya Allah. Disitulah berarti belum memahami ayat-ayat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah khair kepada seluruh pengurus, seluruh tokoh kita yang selalu memberkahi masjid yang kita muliakan ini, para jamaah sekalian yang selalu memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan, menambah keinginan kita untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Demikian, walafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai kan? Nggak ada tanya jawab, Pak? Nah, itu rahmat bagi saya. Biar selesai. Soalnya ada rahmat disiapin ibu-ibu ya Bu yang di bawah. Ada rahmat kan Bu? Disiapin di bawah. Nah, alhamdulillah.